Yuk, miknya mana? Bapak tinggal di mana? Halo, halo, halo. Yuk. Saya tinggal di Lampung, Pak Haji. Sehari-harinya apa? Jualan air minum isi ulang. Saya waktu ada 100 anak yatim di Lampung jadi panitia sama rombongan Pak Mail. Oke. Sekarang hajatnya apa? Hajatnya gimana usaha saya biar lancar, tak maju. Usaha air minumnya? Ya. Oh iya. Dan omset per hari 25 juta bersih. Boleh, tadi ajarin ya. Nah, yang kedua, gimana biar hajat saya di bulan ini, tahun ini bisa terkabul semua. Pasti. Pasti. Ya. Yuk, Bapak sebelahnya tuh. Ya. Nama? Ya, nama saya Isharjanto, Pak. Tinggal di? Di Tangerang Ciledug. Sehari-harinya apa? Saya pensiunan. Pensiunan Ya, dari? dari bank. Bank, udah Bank. berapa tahun? 34 ya. Kerjanya 34 tahun? Iya. Sekarang umurnya berapa? 62. 62. Iya. Sekarang sehari-harinya apa setelah pensiun kegiatannya? Saya trainer, Pak. Trainer? Iya. Ngajar apa? Ngajar kredit dan penagihan. Ngajar kredit dan penagihan. Collection. Nah, Jadi, ngajar kredit, kredit tuh penyaluran penyaluran kemudian kredit pengembalian juga. dan pengembalian, Iya. collection. Iya. Bapak 5 menit coba ajarin kita gimana caranya biar kreditnya cair. Ini kredit itu pada macet. Jadi saya trainer, Pak, ya. Jadi lama sekarang tidak dipanggil-panggil. Gitu. Jadi saya Kalau trainer tuh dapat berapa Pak uangnya Pak? kalau sehari itu 5 sampai 10 juta. Sekali Sekali ngomong. Dari seharian ya. Dari jam 8 sampai jam setengah 4 itu antara 5 sampai 10. 5 juta sampai 10? Iya. Sedikit bener. Dari jam 8 Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. jam 4 lah. Sampai jam 4 sore. Ya. Oh iya. Itu kalau 2 hari aja ya, kalau paling minimal 10. 10 itu udah termasuk pajak lah ya. Iya. Ya dan tadi ajarin ya. Iya. Yuk, sebelahnya Bapak. Nama? Agung Andi Palepi. Tinggal saya di Rangkas Bitung, Pak. Sehari-hari apa, Gung? Kalau sehari-harinya, kalau untuk sekarang jual beli burung, Pak, dagang burung sama di bengkel. Jual beli Burung, burung? Iya. Burung apa? murai batu, cicak hijau dan yang lain-lain aja, burung kicau, Pak. Jadi di rumah ada stok burung, ada berapa burung? Di rumah alhamdulillah sekarang ada sekitar 18 ekor. 18 ekor. Iya. Diternakin apa dijual beli? Kita sistemnya jual beli, Pak, kalau ternak sudah ada dari teman diambilnya. Oke. Nah, sekarang maksain ke RD hajatnya apa, Gung? Ya pengen yang lebih baik, Pak. Oh iya. Dari segala, kalau ya rencana sih mau ikut kerja buat kapal di luar negeri supaya dilancarkan lah di perjalanannya. Boleh. Kapal pesiar. Pesiar. Oke. Yuk. Belakang. Nama? Istri yang keempat, Pak Ji. Oh, istri. Ya udah nih, Bapak sebelahnya. Nama? Zulfikar, Pak. Jul Pikar. Ya. Tinggal Saya di mana, Jul? Di ini Cijantung. Cijantung. Sehari-harinya apa, Jul? Freelance. Proyek apa? Freelance. Freelance tuh ngerjain apa, Gung? Apa aja lah. Contohnya? Ya, konsultannya. Hah? Konsultannya. Konsultan apa, Gung? Proyek-proyek di pemerintah. Di pemerintah. Nah, sekarang terakhir ngerjain proyek apa, Gung? Kemendes. Udah selesai apa masih berjalan? Belum. Oh, belum. Baru mau. Nah, sekarang ke RDI apa hajatnya? Ya, seperti dulu saya mau ingin punya perusahaan. Dulu perusahaan apa? Saya perusahaannya ada percetakan, ada. Sekarang kan percetakan lagi lesu. Iya, memang betul. Kadang kan sekarang lagi digital. Ya. Sekarang percetakan bisa digital. Oh, bisa. Bisa. Oh, ya. Gitu. Jadi saya mau kepengen seperti dulu lagi. Gitu. Kenapa nggak nyiptain lagu seperti yang dulu? Sudah ada kan? Udah ada ya? Udah ada. Yang nyanyi siapa? Tahu siapa? Gitu. Ya udah, yuk sebelahnya. Nama? Haji Ali Munandar, Tinggal di? Erpat Timur Cianjur.
Sehari-harinya apa di sana kegiatannya? Tidak ada Pak Haji. Terakhir dulu pegang perusahaan 12 tahun yang lalu sudah kolab. Sekarang nggak ada kerja serabutan tanah ini, nggak ada Pak Haji. Semua Habis. sekarang ikut anak aja di Bandung. Ikut anak di Bandung. Ya Kesini kesini sama siapa? sendiri Pak Haji. Kesini sama siapa? Sendiri. Oke. Jadi hajatnya apa? Ya gimana baiknya Pak Haji bisa dapat kerjaan gitu apa gimana gitu lah Pak Haji, yang terbaik. Boleh. Tunjuk aja. Boleh, tadi ajarin ya. Siap Pak Yuk, Haji. Bapak, nama Nama Anak Agung Madioka dari Surabaya, Pak Ji. kesini Saya sama sudah siapa? Sama istri. Sama istri. Iya, jadi saya Sehari-harinya apa? usaha cuci mobil Ya, punya sendiri atau sewat lokasinya? milik sendiri, tapi suratnya digadaikan di bank dan Ya. kondisi juga sudah mulai kolaps gitu. Yang digadein surat Surat usahanya jadi semua masuk bank gitu, jadi surat digadaikan. yang buat cucian mobil Iya, itu. Iya. Sekarang juga nyuci merosot, di samping itu ya saya sudah habis lah Pak Ji. Habis apanya? Ya rumahnya juga sudah sekarang ngontrak, usahanya juga sudah mundur jadi merosot. Usaha mundur, rumah ngontrak. Umur Iya. berapa? 63 tahun. Saya sudah yang Wah. ketiga kali nih ke sini. Pertama ikut rombongan Pak Ferry ada di McDonald, terus Iya. kemudian privat di waktu sana itu yang privat khusus. Villa Mangga. Bukan yang di ini dekat yang di Mosalan ya, yang lama yang joglo itu yang di belakang itu. Yang dulu pendopo itu ya. Oh iya. Ya, ruang sudah terus habis itu ini istri saya sudah nekat karena sudah kondisi sudah kritis. Bulan Agustus kontrakan juga sudah mau habis, uang sudah nggak ada. Lah ini akhirnya istri Istri udah kritis. nah, maksudnya keuangannya. Jadi yang nekat ngajak berangkat ini istri. Istri. Kan saya bilang kita nggak ada uang mah, cuma utang kesana ini sudah ada yang mau ngutangin. Akhirnya nekat ambil bank titil, kita berangkat untuk ikut privat. Nah, gue setuju itu. Alhamdulillah. Pokoknya bos kalau privat paksain. Ya. Privat paksain. Soalnya Akhirnya- kalau nggak maksa ini bos tadi suaminya orang Jepang, istrinya orang Jawa Timur. Nah, dia paksain privat udah 3 kali, 10 juta, 10 juta, 10 juta, karena biar bisa ngomongnya berdua begini. Nah, anaknya kerja di Nihon Seiki, perusahaan Jepang, anak buah perusahaan Epson. Nah, tadi alhamdulillah dia paksain, tadi dia kesini cuman apa Pak? Ucap syukur, anaknya udah diterima kerja. Nah, memang mesti begitu bos, nggak apa-apa, Iya. jangan Jadi, takut. Jadi akhirnya nekat dan alhamdulillah dengan ilmu yang dikecek-kecek itu apa itu? Cebok. Ya cebok. remes-remes alat kelamin. Nah, akhirnya bank detailnya mau minjemin gitu. Bener? Bener. Pakai alat kelamin siapa? Ya saya Pak Haji. Wah, ini ibu-ibu nggak percaya, coba kasih lihat dulu. Kasih lihat, dia nggak percaya ibu-ibu. Nah ini yang saya tanyakan Pak Haji, juga jadi pertanyaan dengan istri saya, kenapa sampai saya usaha sampai detik ini gagal terus? Apakah ada faktor X? Ya jujur aja, dulu saya pernah ya mengecewakan istri saya, jadi ya Mengecewakan istri. ya selingkuh Dengan lah. cara apa? Ya selingkuh yang pertama. Gak Apakah itu? apa-apa bos, semua laki-laki begitu, betul gak Pak? Awas kalau lo nggak jawab, jawab lo. Tuh, Bapak tuh satu perguruan sama kameramen. Mana kameramen? Mana kameramen? Mail dari Lampung, no kameramen. Terus yang kedua Pak Haji, No kameramen no. apakah ini juga ya saya punya kan saya hijrah ke Muslim ya, terus sudah haji. Pernah saudara saya di Bali itu apa yang memvonis atau gimana bahwa kalau kamu nanti ya kutukan begitulah, kamu pasti melarat begitu. Nah, apakah ini ada kaitannya? Jadi istri saya sama ini penasaran kenapa kita usaha sudah di depan mata, sudah mau cair dari bank dapat ya susuan lah, gagal lagi. Bahkan yang terakhir ini sudah tanda tangan, sudah mau dapat susuan 125 juta juga masih gagal lagi. Akhirnya kita nekat ke sini.
apa ini sebenarnya yang terjadi, begitu Pak Haji? Itu doa gue tiap malam Pak, biar Bapak bangkrut. Karena kalau lo nggak bangkrut nggak bakal ke RDAY. Sekarang Bapak punya duit 100 miliar, mau gak ke RDAY? Nih gue kepel. Nggak bakal mau. Emang rata-rata Pak, orang yang datang ke RDAY yang udah ceper. Udah sakit ya? Iya, nanti di sini diperbaikin. Anggap aja nih bengkel. Kita montirnya, perbaikin, letak-letik. Nanti ini bangkit kaya raya Haji Melintir nih, Haji Marco. Sebelum datang ke RDAY, kontrakannya berapa pintu? 6 pintu. Dia paksain selama 7 bulan, kontrakannya jadi berapa pintu? Alhamdulillah 21 pintu, Pak. Sebelum ke RDAY punya ruko gak? Nggak punya ruko. Dia paksain ilmu RDAY selama 7 bulan. Sekarang rukonya berapa? 15 pintu. Jadi nanti di sini diajarin Pak, diajarin dan Bapak bakal sukses semuanya. Amin. Yang nonton YouTube, yang nonton TikTok, yang nonton Instagram bisa dan pasti bisa. Amin. Apalagi Bapak mukanya lagi jelek-jeleknya. Itu paling gampang. Alhamdulillah. Yo, Ibu, mana mic-nya? Yo. Pegang mic-nya. Nama. Sela dari Lampung, Pak Haji. Nama. Sela. Iya. Oke. Dari Kesini sama Lampung. siapa? Rombongan dari Pak Mail. Pak Mail. Terus kegiatan sehari-harinya apa? Nganggur Pak Haji udah 2 tahun ini. 2 tahun. Sebelumnya apa? Buka toko baju di pasar Pasar. Belanjanya di mana? di Jakarta. Tapi Jualnya melalui di? online. Jualnya di Lampung. Iya, di pasar. Nah, ini maksain ke RDAY apa hajatnya? Mau jadi orang kaya Pak Haji biar dihargain orang. Oke, diajarin ya nanti ya. Iya. Yuk, sebelahnya. Nama. Lucy dari Lampung, Pak Haji. Ya, sehari-harinya apa? Jualan online. Jualan online. Nah, ini hajatnya apa? Sukses dan bahagia dunia dan akhirat itu yang pertama. Yang kedua pengen jadi pendampingnya anak yatim berangkat umroh. Pendamping anak yatim berangkat Iya, umroh, iya. boleh ya. Yuk, sebelahnya. Nama. Sumiati Pak Haji, Tinggal di dari Lampung. Lampung. Sehari-hari apa? Nggak ada Pak Haji. Nggak ada. Iya, Jadi di Lampung tinggal sama siapa aja? sendiri. Ini tadi sama anak dari Rangkas. Oh, anak di Rangkas. Jadi ibu cerai mati, cerai hidup. Hidup Pak Haji. Cerai hidup. Dapat berapa anak? Punya 3. 3. Usia ibu berapa? Udah mau 53. 53. Berarti Lolita ya. Lolita tau gak Lolita? Lolos 50 tahun. Alhamdulillah. Jadi hajatnya apa? Ya pengen ya bagaimana gitu, nggak susah lagi Pak Haji. Kalau bisa tembus 10 miliar. Boleh, tadi ajarin ya. Kau udah pegang 10 miliar mau kawin lagi apa enggak? Itu jodoh Pak Haji, Allah. Kawin lagi ya? Amin. Ada mbek betina Alhamdulillah. yang kabur, jantannya sepian. Sama-sama betina dong Pak. Enggak, mbeknya betina kabur, jantannya kesepian. Oh iya. Mbek jantannya kesepian. Ibu cocok nih udah datang dari Lampung. Yuk, sebelahnya. Nama. Rahmawati dari Cijantung. Kesini sama siapa? Sama suami, Oke, sehari-harinya apa? tukang pijit Tukang pijit di mana? di daerah di Kalisari di Cijantung. Oke, ibu mijit. Kalau suami apa kegiatannya? Itu suami saya, Yang mana? Julfikar. Oh iya. Iya. Apa bos hari-hari jadi tadi, bos? Oh, freelance. Bos freelance, istri tercinta mijit. Iya. Bisa mijit apa bu? Untuk penyakit apa aja? Ya, cuman orang capek aja. Kalau alat kelamin nggak bisa tegang, Belum pernah. bisa bu, pakai belut dipecut. Hajatnya apa jadinya? Hajatnya anak saya kan pengen jadi TNI, mudah-mudahan terkabul. Jangan mudah-mudahan, pasti. Pasti terkabul. Nanti Dan diajarin. anak saya yang bontot itu udah umur 17 tapi belum men. Oh gampang. Ya. Pakai cara dalam suaminya, pakai cara dalam papahnya, pakai cara dalam suami ibu. Jadi cara dalam lo pinjemin ke anaknya yang
perempuan nanti mens. Oh iya. Celana dalam dipakai tiap hari. Sampai men. Sampai men. Iya, makasih Pak Haji. Dipancing. Iya. Pakai celana dalam laki-laki. Nah, yang paling manjur celana dalam papahnya. Papahnya, Dipakai, udah besok men dia. Iya. Belum pakai lagi, pasti nanti men. Iya. Bisa? Makasih. Yuk, sebelahnya. Yuk, belakang. Nama. Nama Retno, Tinggal di Surabaya. sehari-harinya Istrinya apa? Pak Made. Istrinya Pak Made. Martin mana? Made. Oh, Martil. Made. Pak Made. Mar. Made. Pak Made, Pak Haji, Pak Made. Oh, Made. Iya. Made. Made. Lo ngomongnya Madir, Iya. Madim. Made. Iya, iya. I gede. Gede deh. Pak Haji, saya kan sudah melakukan semuanya ya Pak Haji. Kan saya tiap hari lihat YouTube-nya Pak Haji. Jadi perubahan apapun saya lakukan. Jadi seperti dulu waktu privat yang 10 juta itu kan dikasih 7 ini sifat ya yang tidak harus saya lakukan. Terus tiba-tiba saya di rumah melihat ada 18 itu. Itu sudah saya lakukan Pak Haji. Dan bangun pagi malam itu sudah mulai saya kena Pak Haji itu sudah melakukan. Nah, kok belum ada tanda-tanda. Cuma kalau untuk celana waktu itu kan suami sakit kena ini apa tuh? Vertigo, Pak. Pak Haji itu terus saya kasih celana dalam saya yang 9 hari pakai, sembuh dia. Jadi nggak sampai ke rumah sakit. Alhamdulillah sembuh. Bu, ini kita pada nggak percaya sama bapak-bapak. Bentuknya kayak gimana sih Bu? Saya dalam ibu. Nah, Oh, manjur. anak saya juga kena ini sinusitis kan Pak. Dia kan cewek, di rumah tinggal cewek itu yang 3 sudah menikah semua laki-laki. Itu ini anak saya kasih ini ya. Nurut dia tuh Pak Haji, nurut mau. Ya sembuh. Tapi kok kalau keuangan belum Pak Haji. Ya, nanti diajarin ya. Iya. Boleh. Dan juga saya kan mau kalau ingin pensiun saya ikhlas usaha yang cuci mobil itu dijual sama ada tanah 9.000 berapa itu yang ada ditempati Bu, orang. kenapa cucian mobil dijual? Jangan dijual, Bu. Iya, sama anak saya itu yang besar dulu kan enggak percaya dengan Pak Haji. Itu terus sering saya kirimi kalau dia kan sales gitu. Terus dia bilang gini kemarin tuh, itu tokonya sudah mau ada yang lihat, Le. Kenapa Pak? Katanya Pak Haji kan nggak boleh jual aset. Jangan. Ya itu saya mau ke sana lagi. Ya wis mandang sana, kok saya disuruh gitu. Saya nggak setuju ibu jual aset. Saya setuju kalau ibu jual suami. Oh, jangan. Jangan Pak. Hah? Saya belain Pak Haji, saya belain sampai gini loh Pak Haji, masa terus saya Ya udah digadein. Gadein suami. Habis dan digadein, Pak Haji sudah bersih. Humor biar nggak ngantuk. ya. Yuk, sebelahnya. Nama Musliha dari Merak, Banten. Merak, Banten. Kesini sama siapa? Sama suami Pak Dimyati. Mana suaminya? Pak, mana? Suaminya? Oh ya. Apa sehari-hari di Merak? Saya jualan sayur, ikan, pisang. Sayur mentah, gitu, sayur matang. Sayur mentah, sembako gitu Bu. Ikan mentah, ikan matang. Mentah semuanya. Oh iya. Terus hajatnya apa hari ini? Hajatnya itu pengen dapat omset banyak biar memenuhi kebutuhan semuanya. Mau berapa omsetnya per hari? Omsetnya baru 25 per hari. 25 juta? Iya. Per hari. Itu kotor. Maunya berapa? Pengennya ratusan atau miliaran. Dagang sayuran omsetnya 1 miliar. Juta pengennya. Yang denger, lah, Pak. yang denger masih UGD kali. Biar terpenuhi semua kebutuhannya Pak. Boleh. Soalnya anak lagi kuliah di Jawa Timur sana Pak. Terus karyawan juga banyak itu. Boleh. Karyawan berapa semuanya? Karyawannya ada 8 atau 9 itu. Soalnya selama yang udah ini cukup buat membayar mereka doang gitu, sama bayar kontrakan tempatnya. Nggak ada lebih. Saya pengen umroh, pengen haji gitu Pak, pengen berkurban tiap Pengen tahun. doang kan? Pengen doang kan?
Ya harus. Ya Pengen iya harus. tahun ini pengen harus Iya, kurban. ibu kan pengen, saya pengen umroh, saya pengen haji, pengen doang kan? Jangan dong, pasti. Pasti haji, pasti umroh, pasti berkurban tahun ini. Pasti. Tolong dibimbing Pak biar Boleh, saya tadi dapat ajarin ya. omset banyak atau dari yang lain gitu. Kalau nggak dari jualan apa dari yang lain gitu. Tadi seperti ibu yang sebelah. Daripada ibu dagang sayuran, ikan atau dagang apa tadi? Cuman 25 juta omsetnya. Kalau Iya. kita jual suami kita Nggak payu. ke Pak. Vietnam atau ke Kamboja berapa? Dipretelin nanti. Kalau lagi nggak laku Pak Pengen jadi orang kaya raya dan tajir melintir. Ya boleh. Tadi ajarin ya. Iya. Yuk belakang. Nama, Rusnia Sunusi, tinggal di Kolaka Utara. Kolaka Utara. Utara. Sehari-hari apa? Guru ngaji. Guru ngaji. Iya. Hari ini hajatnya apa? Pengen kaya. Pengen kaya. Biar lunas hutang Pak Haji. Dari Kolaka ke Bogor naik apa dari Kolaka Utara? Naik ojek dari rumah Naik ke ojek. Itu kan Sulawesi Iya, naik ojek Tenggara. dulu Pak, naik ojek baru naik kapal feri 4 jam baru naik. Naik kapal feri. Dari mana naik kapal ferinya? Pelabuhan. Pelabuhan Ke Siwa, mana? Ke Siwa. Ke Siwa. Dari mana? Dari Tobago ke Siwa naik kapal feri 4 jam. Ah. Baru naik mobil ke Makassar 8 jam. Terus Bermalam dari 2 malam di Makassar karena capek. Baru dari pesawat ke sini ke bandara Jakarta. Cengkareng Soekarno Iya, Hatta. iya, iya. Oh iya boleh. Yuk sebelahnya. Nama Saudara. saudara Kolaka juga. Iya. Oh iya. Sehari-hari apa? Enggak ada Pak Haji. Nggak ada. Iya. Oke. Hajatnya apa? Ya pengen kaya. Oke siap. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji, saya Nuraini dari Makassar. Ini saudara semua ini. Saudara semua. Iya, janda semua ini Pak Haji. Janda. Haji Marco coba periksa alat kelaminnya. Kayak janda yatim. oh bulan. Kami modal nekat ke sini Pak Haji, nekat bener nekat. Iya. Boleh. Ya, hajat kami pengen kaya raya tajir melintir. Kaya raya ya, Iya. boleh. Sip, Terima sebelahnya. kasih. Assalamualaikum. Nama, Nama Haji Deni tinggal di mana? di Kolaka Utara. Kolaka Utara. Sehari-harinya apa? Enggak ada Pak Haji. Rumah Enggak tangga. ada. Hajatnya apa? Mau apa? Kaya raya. Kaya raya. Kaya raya ya. Oke, tadi ajarin. Oke, jadi Bapak dan Ibu perhatiin. Kenapa hajat kita lemot, Ibu dan Bapak? Karena kita bukan niatnya karena Allah. Jadi Ibu dan Bapak meraktekin ilmunya RDAY, niatnya biar cair 10 miliar. Niatnya biar kaya raya tajir melintir. Nggak boleh. Bapak dan Ibu ingat gak waktu sholat? Allahu Akbar. Ada bacaan wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil. Artinya apa coba kalau bahasa Indonesianya? Hidupku, matiku, ibadahku ikhlas semata karena Allah. Nah Ibu enggak. Hidup dan matiku untuk cair 10 miliar. Hidup matiku praktekin ilmu RDAY biar kaya raya tajir melintir. Nggak boleh. Coba niatnya karena Allah dulu. Jadi saya datang ke RDAY karena Allah. Saya datang ke RDAY mau sebuah silaturahmi sama Pak Haji karena Allah dulu. Karena Allah niatnya. Terus kedua Pak, kebanyakan tamu RDAY yang datang ke sini, kenapa ekonominya terpuruk? Dulu waktu muda enggak, waktu anak 1 enggak, waktu anak 2 enggak, waktu anak 3 enggak. Kenapa sekarang saya kok terpuruk? Nah, coba Ibu liatin. Sebelum ke RDAY, Bapak dan Ibu pernah gak datang ke orang pinter? Dapat air doa, dapat dikasih pegangan, dikasih ini. Nah, itu dilepasin dulu. Contoh nih, Bapak sakit pusing, berobat ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Bapak masih kepalanya pusing, berobat lagi ke RSPAD. Apakah obat yang di Cipto diminum? Enggak dong, yang diminum
rumah sakit RSPAD. Begitu juga Bapak dan Ibu ke RDAY, sekarang lagi berobat ke RDAY. Yang lama ditinggalin dulu dong. Jangan dipraktekin dulu, pakai ilmunya RDAY. Apa tuh? Ya tadi udah saya terangin, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, sholat tobatnya 68 kali. Nah, ini kan enggak. Ilmu yang dari gurunya sana masih dipraktekin. Ya ada yang baca ini, baca ini, baca ini. Ada yang 1000, ada yang 10.000. Nah itu jangan dulu, tinggalin dulu. Pakai ini. Bisa, harus bisa. Kalau saya udah minum air doa Pak Haji, ya pakai di netralin dulu dong. Cebok alat kelamin ibu buat minum, cebok alat kelamin bapak buat minum selama 9 hari. Kalau gatal alat kelaminnya, alhamdulillah berarti udah clear. Masih gatal, minum lagi sampai bersih, barulah praktekin ilmunya RDAI. Kalau gatal di punggung gimana Pak? Itu karena PKD, penyakit PKD. Penyakit PKD. Penyakit kurang duit. Udah 9 hari Pak, tapi yang gatal. Gampang, lo cari monyet suruh garuk. Haji itu yang kabul tanpa bayar, tanpa nyicil Pak Haji. Tanpa bayar, tanpa nyicil. Udah. Ya. Pernah 1 kali tadi. Ya nggak apa-apa. Pokoknya mau kabul lagi nggak jadi Pak, udah di depan mata. nggak apa-apa. Nanti diajarin ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu paksain Bapak dan Ibu praktekin ilmunya RDAI. Apa tuh ilmu RDAI? Nomor 1, menerima takdir Allah. Kalau sekarang kan Bapak dan Ibu nggak nerima takdir Allah. Salah satu yang nggak nerima apa? Kenapa ya di hari tua saya kok omset saya makin turun, makin turun, makin turun? Nah, nggak boleh dong. Ini kan udah settingan dari sana. Walaupun disantet, kok bisa tembus, kok bisa masuk? Pastilah udah seizin Allah. Tinggal kita lari aja ke Allah. Allah, terima kasih Allah. Hari ini omset saya udah naik lagi. Padahal belum. Tapi ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Ini kan Bapak dan Ibu enggak. Kalau berdoa sama Allah ngeluh. Apa tuh ngeluhnya? Allah, besok Jumat jatuh tempo. Masa doanya begitu? Nggak boleh dong. Terima kasih Allah. Alhamdulillah sekarang udah cair. Terima kasih Allah, hari ini udah cair. Padahal belum. Prasangka baik sama Allah. Jadi menerima takdir Allah. Walaupun ibu nganggur, walaupun ibu nggak ada kegiatan, walaupun ibu di rumah jenuh, terima dulu. Pasti ini udah seizin Allah. 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 Nah sekarang kita ngumpul begini, ibu mimpi gak waktu dulu SMP atau SMA kita bakal ngumpul di kandang embe? Gak mimpi. Udah namanya kandang embe. Masih kita mau datangnya lagi jauh-jauh dari Kolaka. Jauh-jauh dari Kolaka cuma datang ke kandang embe. Di sana juga ada Kolaka embe. Jauh-jauh dari Tangerang, jauh-jauh dari Bekasi, jauh-jauh. Yang didatengin apa? Kandang embe. Ya apa? Kalau pondok pesantren oke lah ya kan? Ada kiainya ya. Ini yang datengin kandang embe. Berarti kan kita nggak pernah berpikir ke situ, tapi kan ini kita alhamdulillah dapat motivasi. Kedua, paksain Bapak dan Ibu bisa nggak bisa maunya saya, tidak boleh punya sifat 18. Coba pegang tuh 18. Pegang 18. Siapa yang masih ada 18 sifat di hati Bapak dan Ibu? Coba. Yang 18 ada gak? Nggak ada. Yang 17 ada gak? Sifat 17. Kalau 18 nggak ada, 17 deh. Gue kurangin 1. Nggak ada. 16. Nggak ada. 15. 14. 13. Ada gak? Ibu 13? Ah, semuanya. Gubrak. Coba 11 ada gak?
Dari 18 yang 11 ada gak? 10 ada gak? 10 coba dah. Semua. Nggak boleh Pak Bu. Coba, nggak boleh, itu penyakit hati. Kenapa dipelihara? Coba terangin bos. Satset bos. Satset. Nggak boleh. Terangin. Ya, Bapak sekalian, sifat negatif itu kunci dasar ilmu RDAY yang Pak Haji sampaikan. Uang ngejar kita, bukan kita yang ngejar uang. Kenapa? Kalau kita sifatnya positif, maka energi yang keluar dari diri kita adalah energi yang positif. Maka yang datang pasti orang-orang yang positif, orang yang mau bantu, orang yang mau ngasih modal, orang yang mau nitipkan modal, nitipkan uang, orang yang mau borong, orang yang mau ngasih proyek, orang yang mau minta tolong untuk dibikinkan perencanaan dan sebagainya, semua pasti menguntungkan kita. Ada ayatnya itu. Ada, Bapak Ibu banyak yang hafal, ada di surat As-Sams. Kalau kalian mau beruntung maka harus disucikan. Kenapa ini ditekankan oleh Pak Haji? Karena itu Allah pun bersumpah demi jiwa. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jiwa ini sampai diambil jadikan sumpahnya Allah karena sangat penting, harus disucikan, harus dibersihkan kalau kita mau beruntung. Kita evaluasi, kenapa kok usaha naik turun, ada penyakit hati. Maka Allah sampaikan qad aflaha man zakkaha. Kalau kalian mau beruntung, kata Allah, sungguh pasti niscaya kalian beruntung kalau membersihkan jiwa kalian. Tetapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Kenapa kalian menjadi rugi, gonjang ganjing, nggak ada kontrak, nggak ada ini, nggak ada itu? Karena kalian pasti merugi kalau kalian mengotorinya. Nah, itu ayat 3 ayat, 4 ayat yang ada di surat As-Sams yang biasa dibaca kalau sholat duha, itu dalamnya seperti itu, tentang jiwa harus dibersihkan. Kenapa energi positif ini akan mendatangkan rezeki? Karena seperti kita kalau ingin meraih kupu-kupu, tidak harus dikejar kupu-kupunya, capek, butuh waktu, kupu-kupunya rusak, cukup tanam bunga di sekitar rumah, bikin taman bunga, maka kupu-kupu datang, kita tinggal menikmati. Ada yang warna-warni, kuning, hijau, lorek-lorek dan sebagainya. Demikian juga hati kita, seperti Allah firmankan di surat As-Sams tadi, kalau kita positif kita jadi beruntung. Kita tanam taman hati, di hati kita tanam positif, sehingga energi keluar positif, kupu-kupunya datang, rezekinya datang. Kita tinggal menikmati. Caranya gimana agar itu sifat mengendap? Bapak Ibu tidak boleh gundah. Gundah itu ini apa namanya? Seperti ombak umyek lah bahasane wong Surabaya. Bahasanya keruh apa namanya? Gemuruh, bergemuruh. Ya, bergemuruh. Butak.
Jadi kalau diombak itu nggak kelihatan, maka ibu bapak harus ditenangkan jiwanya. Biar ngendap. Ada sifat 18 bergejolak, bergejolak lah gundah itu. Bergejolak. Kalau air kotor bergejolak tambah nggak kelihatan. Padahal tuh berlian, mutiara. Di dalamnya nggak kelihatan. Ada emas, intan, mutiara, berlian. Karena umyek tadi, bergemuruh tadi, kotor. Gimana biar bisa terlihat apa sih cara mengatasinya, apa yang ada di dalamnya? Kita harus diemkan, diendapkan. Maka airnya ada di atas, di bawah endapannya, kotoran dari jernih sehingga bisa terlihat. Dengan apa caranya biar kita bisa mengendap? Syariatnya sudah diajarkan Pak Haji. Mulai bangun tidur sampai mau tidur, ucapnya selalu syukur. Alhamdulillah. 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 Apapun yang terjadi, sambil masak, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil jaga toko, sambil dinenenin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini dinenenin kerih. Ya apa? Kasih Bu, kasih. Ayo. Diskon. Biar bapaknya nafsu. Iya, biar bapak nafsu, di pentilnya ibu, di yang paling atas pentil ditulis pakai spidol permanen 10 miliar pakai spidol. Jadi nanti bapak neneknya juga nafsu karena 10 miliar. Nanti kan udah 99 kanan, 99 kiri, bapak langsung masuk UGD. Lanjut. Ya, jadi selalu ucap hamdalah, alhamdulillah, situasi apapun. Jadi mengucapnya tidak harus dengan berhenti seperti sholat, duduk, diem, pegang tasbih, tidak harus. Sambil apapun, sambil beraktivitas, selalu alhamdulillah. Ucapannya alhamdulillah, sehingga lisan kita ini dihiasi oleh ucapan syukur. Maka kalau ucapan syukur ini selalu kita lantunkan di lisan kita, kita biasakan, maka syukur itu membuka pintu rezeki. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang telah kau nikmati, pasti akan dilipat gandakan nikmat-nikmat selanjutnya. Jadi kalau ibu kesandung tidak boleh mengucap alat kelamin pria. Iya, kalau kesandung nih ibu-ibu, alhamdulillah. Ini kan kebanyakan ibu-ibu kalau kesandung alat kelamin laki-laki yang disebut. Ya Allah, gondal gandul. Janganlah Bu. Sebut kesandung, alhamdulillah. Hajat saya terkabul, alhamdulillah. Begitu. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuma ibadah aja. Enggak ditarget itu tadi. Maksudnya? Kan saya pernah nonton katanya 99 itu. Kalau 999 sehari 27 kali itu orang yang nggak punya hajat. Tapi kan ibu lagi punya hajat. Salah satunya sifat 18 ibu ada. Ya jangan ditarget terus. Kalau ibu udah bersih, sifat 18 nggak ada, ibu ngucap wajib 999 sehari 27 itu cair 10 miliar, itu udah pasti otomatis. Kan kemarin ada yang baca baru 7 kali. 7 kali cair berapa? 4,3. 4,3. Terus 4,3. Lanjut. Ya. Apa hubungannya bersihkan jiwa dengan hajat tadi? Dengan syukur kita mengendap,
Kalau kita sudah hilang sifat itu berarti kita bersih dari sifat negatif. Berarti kita mohon ampun. Kata Allah di surat Nuh, Allah menjanjikan kalau kalian mohon ampun, mohon maaf, kalau kalian mohon maaf, minta ampun kepada Allah, maka ada 5. Satu saja yang saya sampaikan. Bonusnya 5 kata Allah. Satu itu apa? Akan dilipat gandakan harta kalian. Ini yang dihajatkan kan? Jadi kalau kalian pengen harta kalian dilipat gandakan, kaya raya tajir melintir, kata Allah caranya apa? Mohon ampun. Berarti bersihkan hati, hilangkan sifat yang negatif, positifkan hati kalian, pasti akan dikabulkan. Bahkan Nabi memesankan, tadi sampaikan Pak Haji, penting. Ingat, di dalam jiwa, di dalam badan manusia, dalam jasad kalian ada segumpal daging. Kalau dia bagus, maka bagus semuanya. Kalau dia busuk, maka rusak semuanya. Hajatnya tidak akan terkabul. Maka harus dibersihkan. 1 tadi sudah sampaikan Pak Haji. 1, 2, yang ketiga terakhir, ilmu dasar RDAY. Karena kita hajatnya maksa ekstrim, maka kita ibadahnya harus maksa dan ekstrim. Di mana itu? Bangun jam 12, senyum, mandi, sholat tahajud witir, baca Qur'annya 12, menuju. Kalau ini kita punya hajat yang ekstrim, maka ini ekstrim. Malam hari waktunya orang tidur, kita bangun, bikin takjub Allah. Karena syarat untuk kita Allah takjub kepada kita, hajat kita terkabul, kita harus bikin takjub Allah. Salah satunya ilmu standar RDAY dasar, pondasinya adalah bangun jam 00. Dasarnya apa Pak Haji ngajari kita seperti itu? Ada di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Bangunnya jam 12. Emang ada bunyi jamnya? Ada. Di surat Al-Muzammil ayat yang ketiga. Bunyinya nisfahu awing kusmin qalila. Nisfahu itu artinya separuh, setengah, bukan 2/3, tapi setengah. Separuh itu sama setengah sama enggak? Sama. Separuh, setengahnya malam. Jam berapa setengahnya malam? Jam 12. Separuh, setengahnya malam. Terus disuruh apa lagi? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an. Jadi perintahnya urut, yang disampaikan Pak Haji urutnya itu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, suruh bangun. Qumil laila illa qalila, bangun untuk sholat walaupun sedikit. Kapan tadi itu? Jam 1/2 malam. Dan sholat tahajud dan baca Al-Quran. Nanti dibuka di Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Fadilahnya di ayat yang ke-6. Apa yang kita peroleh dari rangkaian yang dipaksa oleh Allah? Pak Haji juga ikut maksa kita, bahwa sesungguhnya bangun malam itu mempengaruhi jiwa menjadi kuat. Jiwa kita jadi kuat, mentalnya mental baja, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menangis, tidak mudah cengeng, tegar menghadapi apapun. Kondisi usaha mulai
Nah, kita yakin tetap mentalnya tetap mental baja, tidak mengeluh. Usaha turun, waduh, cucian jadi sepi sekarang. Oh, mobil tiap hari malah tambah mobilnya, harusnya tambah rame tiap hari. Kenapa? Pasti ada evaluasi. Kenapa harus menurun cucian mobil, cucian motor? Kalau kita ucapan adalah doa, maka Pak Haji tadi sampaikan, jangan ucap yang negatif. Kita nih kadang ucapnya negatif, Pak. Salah satunya apa, Bu? Doa pernikahan. Ibu perhatiin sama Bapak. Itu penghulu doanya gini. Pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Harusnya dukanya jangan disebut. Pernikahannya dilalui dalam suka, titik. Ini karena ada duka, jadi kita sering cekcok. Besok kalau ibu nikahin anaknya, Pak penghulu, mana dong doanya, saya baca dulu dong. Kalau ada kata duka, coret. Ini jangan dibaca ya, Pak. Dalam positif dan negatif, nggak boleh positif dan baik. Negatifnya dicoret. Nah, Bapak dan Ibu selalu dalam keseharian yang diomongin ada kata-kata negatif. Nggak boleh. Listrik mati aja kita bener-bener ngomong mati. Mati kan negatif. Akhirnya mati. Janganlah. Pokoknya maunya saya, kata negatif mulai dari sini jangan diucap. Hutang aja negatif, ganti jadi anugerah. Jadi nggak boleh, ya. Biar cepat terkabul. Lanjut. Ya, jadi apa tadi fadilahnya? Allah juga menerangkan di surat itu kalau kita bangun jam malam, jam 00 dan rangkaiannya. Kata Allah itu tadi, jiwanya jadi tenang, tidak kemerungsung, tidak gemuruh jiwanya, mantap. Dan kata Allah itu koma tadi, dan ucapannya mantap. Ucapan kita, hajat kita, doa kita gampang dikabulkan Allah. Kenapa? Karena lisan kita ini terbiasa terlumuri oleh bacaan Al-Quran serta ucapan apa tadi? Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur selalu. Maka apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah pasti terkabul. Cucian pasti rame. Hari ini pasti 20 mobil masuk. Hari ini pasti 20 mobil masuk. Hari ini pasti ada kontrak. Hari ini pasti ada kontrak. Sugesti. Tau gak sugesti? Keyakinan yang kuat. Jangan ngomong gini, kenapa ya kok sepi? Lah ini kan baru jam berapa? Baru jam 4 sore. Tutup jam berapa cucian mobil? Jam 5, bukannya jam 8 sampai jam 5. Jam 5 kan? Ini baru jam 3. Bisa aja nanti dirapel. Orang nyuci tronton. Mau saya begitu. Jadi ngomongnya yang positif. Ngomongnya yang positif. Ngomongnya yang positif. Ngomongnya yang positif. Lanjut. Ya, jadi harus diyakini dengan apa yang kita ucapkan itu pasti. Karena apa? Allah menjanjikan ucapannya mantap. Dan dengan kita bangun malam itu ada satu lagi di ayat yang lain, pasti Allah akan menempatkan kita pada tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Maqamam mahmudah. Kalau ini kita yakini, 1, 2, 3, kita yakini. 1 apa tadi? Terima takdir dan ketetapan Allah. Ada gak tuh di imam? Rukun iman. Ada gak? Ada anda tuh. Menerima takdir dan ketetapan Allah masuk rukun iman enggak? Masuk. Ada. Rukun iman yang ke-6 itu mempercayai takdir Allah, qada dan qadar. Baik itu yang takdir positif maupun yang positif. Yang positif, negatif, gimana sih? Kan nggak boleh.
Baik, jadi harus diterima takdir Allah, baik itu yang positif maupun yang baik. Lu kebiasaan lu. Gurunya ngomong baru mancing. ya jangan dengerin dia. Ini kan gurunya gue. Lu sableng apa ya? Ini kompetitor. Jadi pasti apapun yang ditetapkan Allah kepada kita pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, pasti yang positif. Pasti ya. Yang kedua apa tadi? Bersihkan hati kita dari sifat yang negatif. Bersih, disobek-sobek. Ayatnya di Asams nanti dibaca. Ya, biar mantap, biar tambah mantap. Wa nafsyu wa ma sawaha, demi jiwa yang susah-susah Allah menyempurnakan. Gitu bilangnya Allah kan di surat itu, di ayatnya udah disempurnakan baik-baik kok dikotorin. Itu kalau kita kira-kira yang bikin gitu ya Gregetan bos. Allah mah ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah nggak gregetan. Tapi kalau manusia gregetan bos. Sampai disumpahin ya. Ada nggak sumpah Allah terhadap ke mata? Nggak ada. Ke telinga, ke otak nggak ada. Sumpahnya kemana? Jiwa. Iya, hati. Jangan dikotori, bersih. Pasti dikabulkan Allah. Karena kalau kita bersih, Allah berjanji akan dilipat gandakan harta. Yang ketiga, ekstrim, bangun jam 12, baca Qurannya 12. Kalau baru bisa 1,2 gampang, tinggal copot komanya. Ya, dengan keyakinan, penuh keyakinan, konsisten, 3 ini kita jalani. Yakin, penuh keyakinan, istiqomah, konsisten. Kalau ini mereka lakukan minggu ini, bulan ini, cair berapa Pak Haji? 10 miliar. Pasti ya, sip, cair 10 miliar. Harus cair 10 miliar. Cair 10 miliar, cair 10 miliar, cair 10 miliar, cair 10 miliar, harus. Cair 10 miliar, 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 cair 10 miliar. Silakan untuk segera naik ke atas ya. Yo, bos naik bos, kita ke atas bos, privat lagi bos, di atas bos. Cair 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar. Yo, di atas bos, kita naik ke atas bos. Terkabul ya. Yo, kita naik ke atas bos. Ya, yo, naik ke atas. Saya kontrakan saya habis, saya kesini nggak punya. Yo, kita naik.